Kita akan berdoa ya. Bapa kami dalam surga, nama anugerah Tuhan. Kami bisa saling sapa, kami bisa sharing bersama-sama. Ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan semua. Terima kasih ya Bapak yang tidak pernah berkesudahan. Di dalam kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita mulai ibadah pertemuan kita pada malam hari ini ya. Mungkin sebelum mulai, kemarin ada request satu pujian dulu ya dari Om Gunawan. Gimana? Iya. Ada mau request pujian apa Om? Ya, silakan siapa? Oleh Samuel aja bolehlah. Ya. Pujiannya mau apa Om? Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Ya. Lagu kebangsaan tentu. Iya. Lagu wajib. Oke, nanti mungkin bisa ngikutin aja ya yang lainnya, karena kan kalau semuanya di mute, jangan mute nanti suaranya tumpukan. Jadi mungkin saya pimpin pujian dulu ya, mungkin yang di rumah bisa ngikutin. Sama-sama katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji terjadi. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Katakan ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat selamanya kau hebat bagiku. Sekali lagi sama-sama katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadilah. Katakan ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Ku selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajah selamanya kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat selamanya kau hebat bagiku. Sembah kau Tuhan, angkat wajahku selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau bagiku.
Mari katakan dengan suara lembut. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat. Ya, sengaja dimatiin sama ya. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin ya. Mungkin kita akan buka dengan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bung Gunawan. Silakan. Sama kayak tadi. Ya. Sama. Selamat malam. Ya, kita belajar ya, Tuhan hadir di tengah badai. Nah, kenapa sih kita tahu badai ini, saat ini kita menghadapi badai ya, karena mengalami pandemi COVID-19. Saya tadi baca ya di net itu ada 23 negara ya, sampai jumlah yang kena COVID-19 ini, corona ini 4.872.295 ya. Coba bayangkan disebutnya ini badai yang melanda ya. Yang menjadikan pertanyaan, apakah Tuhan hadir nggak di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tengah badai ini? Badai kan melambangkan satu kesulitan, juga problema dan apalagi saat ini ya. Apakah Tuhan ini hadir? Atau banyak ya orang bisa, aduh ini penghukuman dan sebagainya. Tapi coba kita lihat, apakah melalui badai ini ada Tuhan nggak gitu ya? Nah, di dalam Mazmur 29, coba ya kita buka dalam Mazmur 29 ayat 1 sampai 11 ya. Kebesaran Allah dalam badai. Daud, kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Suara Tuhan atas badai, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntung, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon Libanon. Ayat 6, Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Ayat 9, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digunulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari ya. Saudara nanti boleh bertanya ya. Ini kita sharing aja. Saudara, bagaimana sikap kita dalam menghadapi badai ya? Kita bisa melihat di dalam hal ini
4 ya pelajaran yang kita bisa dapat, yaitu di dalam badai ini ada suara Tuhan. Sebenarnya di dalam badai pandemi COVID-19 ini ada suara Tuhan. Kalau kita lihat kenyataan ya, nanti kita coba ya bahas ya. Kalau sudah memperhatikan, ada 7 kali di dalam ayat 1 sampai 11 suara Tuhan. Ayat 3 suara Tuhan, ayat 4 ayat 2 kali ya, suara Tuhan, suara Tuhan. Ayat 5 ada suara Tuhan, ayat 7 ada suara Tuhan, ayat 8 ada suara Tuhan, ayat 9 ada suara Tuhan. 7 kali. Nah, artinya begini saudara, badai ini bisa berarti suara Tuhan untuk menyadari kita. Ya, untuk menyadari kita. Ya, menyadarkan kita. Ya, jadi suara Tuhan itu untuk menyadarkan kita. Coba saudara lihat, kisah Yunus saja. Yunus kan harus menyampaikan kebenaran firman Allah kota Nineve supaya bertobat. Tetapi dia nggak mau kan ya. Akhirnya Tuhan memberikan badai kan, menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Itu dalam Yunus 1 ayat 4. Ya. Nah, sudah melalui inilah Tuhan memberikan badai besar, lalu Yunus dibuang ke laut. Ya, kita tahu ya, dimakan oleh ikan besar, lalu sampailah di Nineve. Ya. Kenapa Tuhan memberikan badai? Nah, ada tujuan kan? Demikian juga kita. Saudara, banyak orang dalam menghadapi ini menjadi teka-teki. Tetapi kita harus yakin sebenarnya suara Tuhan ada. Cobalah saudara lihat. Tadi baru di Facebook saya lihat di India ya. Banyak orang yang Bluetooth gitu kan ya. Berdoa ya. Wah, saudara. Di mana saya lihat ada yang bertobat, ada dokter ateis sampai bertobat. Sebenarnya melalui badai ini kita lihat semua sadar akan keberadaan Tuhan. Ya, melalui badai ini menyadarkan kita sebenarnya, ya, bahwa Tuhan itu ada sebenarnya. Cobalah saudara lihat ya. Kalau sudah lihat di Facebook kan, ya, bagaimana di Israel saja mereka dengan bendera Israel mereka berlutut memuji Tuhan. Di Eropa, di Amerika juga. Ini membuktikan sebenarnya ada suara Tuhan di tengah-tengah badai. Ya. Saudara, ada hal yang kita perlu pelajari sebenarnya di sini. Saudara, ini ada pemberitahuan ya. Sorry ya. Saya ada pemberitahuan. Ya. Nah, saudara jangan sampai begini, saudara. Kita pun sama, jangan sampai badai itu harus datang, baru kita sungguh-sungguh gitu kan ya. Baru kita bertobat, baru waktu kita benar melayani sungguh-sungguh. Wah, kita benar-benar penuh penyerahan, jangan sebenarnya. Justru kita harus perlu sadar bahwa Tuhan itu memanggil kita. Ya, itu yang kita tahu. Dalam badai ada suara Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau saudara perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 11, itu ada kata Tuhan yang diulang terus. Saya coba ngitung itu sampai 18 kali. Kata Tuhan 18 kali dalam 11 ayat. Ya. Sampai di dalam ayat 10 dikatakan Tuhan bersemayam di atas air bah, gitu kan. Berarti apa, saudara? Tuhan ada, gitu kan ya. Di angin sakal pun murid-muridnya Yesus bisa berjalan, gitu ya. Ya, di atas air yang wah ombaknya bagaimana ya. Membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Jadi sebenarnya
ini menyadarkan kita, jangan khawatir, jangan takut menghadapi badai, kalau saudara tetap setia, serius, taat kepada Tuhan. Justru melalui hal ini kita berjumpa dengan Tuhan. Ya. Cobalah saudara lihat, Sadra, Mesak, tetap setia, tetap taat, badai datang. Dimasukkan ke dapur api yang menyala sampai 7 kali panasnya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka lihat bukan 3, tapi ada 4. Ada malaikat Tuhan, ada Tuhan di situ. Berarti Tuhan hadir. Jadi, saudara, kita perlu ya menyadari bahwa ada Tuhan di dalam badai. Suaranya memanggil kita, menyadarkan kita. Kita tahu Tuhan ada, bersemayam di atas air bah, di dalam badai sekalipun menyertai kita. Kita tinggal serius kepada Tuhan, ya. Jangan sampai badai harus menjemput baru kita sadar, ya, bahwa Tuhan itu senantiasa Immanuel menyertai kita. Yang ketiga, saudara. Om, sorry, bentar, motong sebentar. Kalau memang sampai putus, nanti tinggal join lagi aja di link yang sama ya semuanya. Oh, jadi iya. nanti kalau sampai mati, tinggal pencet lagi aja. Ya, gitu ya. aja. Makasih. Ya, makasih. Ya. Nah, 3 saudara di dalam ayat 2 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya. Artinya begini, saudara. Justru ada badai, ya, ada suatu aktivitas rohani, saudara. Kita harus mengakui, ya. Coba saudara sekarang sedikit mengintrospeksi diri kita, ya. Kita akui bahwa aktivitas rohani kita seperti kita berdoa, baca firman Tuhan, kita mendengar khotbah-khotbah melalui YouTube dan sebagainya, atau kita juga itu di dalam justru muncul, ya, kebukannya badai. Ya. Nanti saudara bisa sharing, betul atau tidak. Tapi kebalikannya, kalau kita jujur, justru tak kala kita dalam tiada badai, artinya beres saja, nyaman, enak-enak, justru aktivitas kita ini makin melempem. Betul nggak ya? Nanti coba saudara, coba lihat benar, ya. Nah, justru melalui hal inilah hendak hal apakah ada badai atau tidak badai, kita baca aktivitas rohani kita tetap semangat berkobar-kobar, ya. Nah, itu yang Tuhan inginkan sebenarnya, karena Tuhan hadir di dalam badai, ya. Nanti kita bisa sharing dalam hal ini. Yang keempat, saudara, saya tertarik di dalam ayat yang 11, ya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ya, artinya begini, saudara. Justru di tengah badai, di tengah-tengah saat ini kita hadapi pandemi COVID-19, justru Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Ya, cobalah saudara lihat. Ya, nah, sebenarnya mau badai ini ada kekuatan yang makin berakar, ya, secara iman. Coba saudara lihat kalau ke Lembang, Pak Heri sama Lian sering ke Lembang, di rumahnya bisa lihat, ya, bagaimana saudara pohon-pohon cemara yang di bukit-bukit gitu, kenapa bisa kokoh meskipun tiupan anginnya cukup keras? Karena mempunyai akar yang kuat. Dari kecil dia sudah ditepa angin sehingga akarnya menembus batu-batu. Nah, kuat, saudara. Jadi kita bisa melihat justru
Tuhan memberikan badai di dalam kehidupan kita, supaya akar iman kita ini kuat. Tuhan memberi kekuatan di dalam badai seperti yang kita hadapi saat ini. Kita makin kokoh, makin kita banyak berdoa, iman kita makin teguh. Karena kita tahu, kita hadapi badai ini terus terang, saudara. Banyak orang yang takut mati, saudara. Kita kenyataan, saudara. Tapi justru melalui badai ini memberikan satu kekuatan supaya iman kita berakar. Ya, memberikan kekuatan. Makin kita mengandalkan Tuhan, makin kita penuh penyerahan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, saudara, kita harus menghadapi kenyataan ini. Saya suka berpikir berapa lama ya virus corona ini ada, itu kan susah. Apakah sampai bulan Juli? Mungkin masih ada juga. Sampai pidato Pak Presiden kita harus bersahabat kan ya. Nah, artinya begini saudara. Saya mulai melihat burung Raja Wali. Gitu kan ya. Saudara terus terang, kalau kita dalam badai, kalau burung itu mengepak-kepak, dia akan kecapean, justru akan diterpa badai dan mati. Saudara. Tapi cara burung Raja Wali ini berbeda. Justru di tengah badai, dia tidak mengepak. Justru dia mengembangkan sayapnya dengan elastis. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia yang mengembangkan, dia memakai badai itu dengan terbang lebih tinggi lagi. Ya. Saudara, di sini kita bisa belajar. Sayap iman kita justru dikembangkan. Kalau dengan upaya pikiran, tenaga, wah saudara akan kecapean. Betul. Khawatir dan takut. Tapi ikutilah, pelajarilah gaya hidup ya kita sebagai anak Tuhan, iman Raja Wali yang mengembangkan sayap kita sehingga kita justru bukan tambah capek ya, harus pakai masker, harus cuci tangan. Anggap satu latihan menjadi gaya hidup kita nantinya. Jaga kebersihan, makan sehat, apa jadi gaya hidup aja lah ya kita. Jadi nggak akan capek sebenarnya ya. Jadi saudara akan rutin gitu kan ya. Saya rutin ada pepaya, saya buka sendiri, saya anggap itu. Jadi nggak akan capek sudah keluar pakai masker. Jadi kebiasaan sudah. Dan kita makin belajar disiplin di dalam kehidupan kita. Jangan ya. Sudah kita menghadapi badai ini harus benar-benar. Jangan justru ketakutan, saudara. Saya terus terang, saya ada badai dalam hidup saya. Saya punya penyakit diabetes, tapi saya nggak ini. Ya, saya jaga aja. Kenapa justru makin ditakuti? Saya jaga, saya makanan saya coba dikurangin gitu kan ya. Nasi saya kurangin. Pagi-pagi kalau ada saya buah, saya makan buah. Kalau enggak, saya Avermint. Saya jadi gaya hidup gitu. Justru jangan sampai saya, wah, ya maka orang lihat, ada teman, Pak Gunan kok tetap dia punya diabetes, tapi saya mah tambah kurus gitu kan ya. Karena saya coba menjadi sahabat gitu kan ya. Mulai saya coba ya. Jadi saudara hadapi semuanya ini dengan menjadi gaya hidup kita gitu kan ya. Maka saya tes ya, cek darah sendiri sekarang karena Michelle katakan ya sekarang susah kan. Saya bisa 80, kemarin 75 gitu kan ya. Sesudah makan 180 gitu kan. Itu jangan sampai lebih 200. Nah, jadi apa? Kita jangan rasa justru khawatir, justru melalui badai itulah kita mendapat kekuatan ya, menjadi gaya hidup kita.
Jadi saudara harus ingat ya, Tuhan hadir, suara Tuhan ada. Ya, apa maksud dalam hidup saudara? Ingat, keseluruhan itu jangan menjadi kita Tuhan menghukum, kasih penyakit Tuhan ini jangan. Ya, ingat ada suara Tuhan. Ingat Tuhan hadir. Ya, Tuhan hadir di dalam kehidupan. Immanuel. Ya, ingat justru melalui badai aktivitas rohani kita makin. Ya. Yang keempat adalah Tuhan memberikan kekuatan iman. Amin. Ya, yuk kita akan berdoa. Ya, nanti Ibu Luis berdoa. Terima kasih Bapak, kami percaya di saat-saat pandemi saat ini kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan. Engkau selalu menyertai orang-orang yang percaya kepadamu. Engkau yang selalu Tuhan hadir di tengah-tengah badai, menguatkan setiap mereka yang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Amin. Karena itu biar kami Tuhan selalu makin hari makin mendekatkan diri secara hati kami kepadamu, makin melekat kepadamu, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami boleh merasakan kekuatan ekstra dari Tuhan. Kami percaya segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan untuk kami orang-orang yang percaya. Bapak di surga, terima kasih kami serahkannya Tuhan, seluruh jemaat benih kasih. Biar Tuhan memberi kekuatan. Mungkin kami tidak tahu ya, ada yang di PHK, mungkin mereka ada yang berkekurangan. Kami tetap percaya Tuhan akan memelihara hidup mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, silakan Sam. Ya, terima kasih buat Om Gunawan, buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya percaya setiap kita mau jadi berkat ya buat setiap kita. Oke, mungkin saya mau kasih kesempatan buat jemaat sekalian, barangkali ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh lambaikan tangannya ya. Nanti saya bikin unmute. Silakan, ada yang mau nanya dulu nggak? Boleh. Kalau mau bersaksi atau gimana, boleh lambaikan tangannya. Nanti saya nyalain suaranya. Silakan. Mungkin ada yang mau bersaksi atau mau bertanya sama Om Gunawan, Tante Luis. Ya. Silakan, santai aja, santai, yang tegang. Ya. Biasanya harus ada yang memulai ya. Mungkin dari yang belum nongol minggu lalu ya, mungkin ya dari Om Budi dulu mungkin ya, cek Budi ya. Boleh mungkin ada yang mau ditanyain atau mau kesaksian apa, cek silakan. Ya, terima kasih ya. Selamat malam Pak Gunawan, selamat malam. Selamat malam. Emang ya kita kalau merasakan gitu pandemi ini mungkin yang bekerja yang gitu mungkin paling terasa gitu ya. Halo. Suaranya ada ya? Ya, ada. Ya. Nah ya, sekarang udah jelas. Ini di masa pandemi ini kan terutama yang usaha yang bekerja gitu ya, mungkin yang terasa gitu efeknya gitu ya. Dan ini terima kasih untuk Pak Gunawan untuk firman-Nya yang menguatkan kita semua dan menghadapi pandemi ini. Mungkin yang seperti saya yang bekerja gitu ya, sekarang ada pengurangan kerja, mungkin hari kerja juga dikurangin gitu. Jadi di Tuhan lah kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ini dulu ya. Ya. Oke. Terima kasih buat Budi, buat firman-Nya. Kita percaya walaupun sekarang situasi sedang sulit, kita percaya bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan ya, Tuhan selalu menyertai. Mungkin ada yang mau berbagi lagi kesaksian atau mau bertanya, boleh lambaikan tangannya. Nanti saya nyalain audionya. Dari Om Temi mungkin ya, Om Temi belum kedengaran kemarin minggu lalu kan mungkin belum join. Boleh mau bersaksi Om atau mau menceritakan kebaikan Tuhan, silakan. Ya bersyukur aja
PBK ya. Di dalam masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, bukan masa ini aja, seluruh dunia ya. Jadi dengan COVID-19 ini, ya saya yakin pemeliharaan Tuhan terhadap anak-anak Tuhan ya Tuhan proteksi ya, Tuhan memberi perlindungan kepada kita semua. Seperti saya lihat semua dalam keadaan sehat nih di benih kasih. Jadi, sangat bersyukur bisa tetap muka di video call gini juga ya, puji Tuhan. Berarti kita merasa betul-betul ada pemeliharaan Tuhan terhadap kita semua ya. Kita benar tadi bilang badai pasti ada, badai pasti menerpa kita, tetapi kembali kita berpikir positif bahwa memang perlindungan Tuhan terhadap kita selalu menyertai kita. Jadi dalam keadaan badai pun juga kita tetap percaya kepada Tuhan supaya benar-benar kita itu hanya berlindung kepada Tuhan, karena nggak ada yang dapat melindungi kita selain daripada Tuhan sendiri ya. Itu yang saya dapat lah dari renungan malam hari ini. Ya Sam, yang lain mungkin Sam. Ya, puji Tuhan, terima kasih Om Temi buat kesaksiannya. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau bersaksi, silakan angkat tangannya. Tante Lolo udah angkat tangan ya? Kayaknya Tante Lolo udah siap nih. Tante Lolo gimana? Bagian. Oh ya. Malam. Mungkin ada Malam. berkat yang bisa Halo dibagi. lagi. Ya. Malam. Malam. Tanya apa ya? Kacamata dulu biar lihat. Memang sih dalam masa pandemi ini ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan ya. Cuma saya juga ya kalau khotbah pendeta gitu bilang jangan takut sama COVID, harus percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kalau kayak gitu sepertinya menantang ya. Kan mungkin ya pemerintah juga membuat peraturan itu untuk kebaikan kita gitu ya. Jadi kalau kata saya sih apa yang khotbah kayak gitu apa bagus gitu ya. Coba saya jadi apa satu dilema ya, kenapa pendeta juga mengajak jemaatnya seperti nggak usah takut gitu, keluar rumah nggak usah takut, yang penting ada percaya sama Tuhan. Gitu. Ya, itulah pertanyaanku. Gimana mungkin Om Gunawan ada tanggapan? Iya, ya. Saya lupa ayatnya di mana. Kalau orang bijaksana diampuni menghindari celaka gitu kan ya. Jadi sebenarnya gini, kita kan diberi hikmat oleh Tuhan, ya. Tahu itu berbahaya gitu kan, ya. Justru kita harus tahu seperti ginilah. Saya ini ada diabetes gitu kan ya. Jangan takut, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti saya hantam itu kue bolu, kue manis-manis apa sama dengan bunuh diri kan, ya. Nah, jadi kita tahu bahwa sebenarnya COVID-19 ini ada gitu kan ya. Kenapa kita tidak bijaksana? Kita tidak taat, belajar taat gitu kan ya. Peraturan pemerintah. Ya itu untuk kesehatan kita sebenarnya. Jadi tadi Lolo benar. Kalau ada hambat itu salah ya. Itu salah sebenarnya. Jadi kita orang angsa berapa orang yang bijaksana justru menghindari kecelakaan ya. Jadi kita harus bijaksana tidak. Ya, cukup jelas loh. Jelas. Halo. Ya, jelas. Jadi janganlah gitu kan ya. Kayak ini saya ingat kejadian ini.
penyakitnya udah tahu, darah tinggi gitu kan dia. Makan durian gitu kan. Sorenya dia makan sate kambing. Malamnya. Nah, ilahi. Ya, itu mah salah siapa? Apakah Tuhan nggak lindungi dia? Kan udah berdoa, cara makan juga berdoa, Tuhan biar makan ini menjadi kesehatan gitu. Ya. Nah, itulah kebodohan gitu kan ya. Kebodohan. Ya, cuma Jadi, maksudnya kalau itu kan sendiri. Kalau pendeta teh mengajak orang-orang gitu. Kalau yang percaya kan, jadi jemaatnya, tenang aja, pasti Tuhan tolong. Ya, banyak di saya juga yang ngomong kayak gitu. Saya bilang teh, ya itu mah terserah. Kalau yang namanya COVID kan, misalnya kayak gitu, darah tinggi, mati sendirilah biarin. Tapi kalau COVID mati, seluruh keluarga harus diisolasi kan, bikin susah kan. Nah gitu, kalau untuk darah tinggi ya mati ya biarinlah gitu kan. Sendiri ya. Kalau COVID itu seluruhnya, tetangganya juga kan, diisolasi yang berhubungan gitu. Kalau misalnya, ya maksudnya kalau pendeta-pendeta khotbah kayak kurang, ya banyak yang cerita kayak gitu ke saya gitu. Itu baru diluruskan. Ya memang kita harus ngikutin ya aturan ya. Kata masih sampai saat Puan dan Pak Presiden coba ya di rumah saja. Tapi memang kita di lapangan, apalagi ini menjelang mau Lebaran. Waduh, itu yang nyerbu di pasar, ampun. Sampai saya pikir juga nih Bapak Presiden perlu terus-menerus sama saya didoakan. Liur dan atur rakyatnya ya. Coba aja dilihat di Tanah Abang, di mana Pasar Baru hari ini berjubel bisa. Jadi memang, nah itulah yang sulitnya buat orang Indonesia gitu, nggak bisa disiplin. Nah, sebenarnya ya nantang maut itu ya. Tapi kalau di luar negeri, mentaati ya cepat selesai. Kalau di Indonesia belum. Kemarin aja udah 16.000 sekian. Belum dengar juga berapa tuh. Jadi bukannya, jadi kapan meredanya? Belum tahu. Ya. Nah, kita yakin sih memang, kita percaya begini, menurut pengalaman saya, memang Tuhan bilang, jangan takut. Tapi kalau kita, nah ayat itu berlaku. Untuk tidak takut kan, kita udah di rumah saja, kita benar-benar jaga. Tuhan benar berlaku untuk tidak kita takut. Tapi kalau misalnya jangan takut, tapi kita ini gitu istilahnya mah nantang gitu, salah. Ya. Nah, ya memang betul. Bijaksana lah ya. Apa yang dihimbau oleh pemerintah sebetulnya cobalah kita semua lah ya. Kan dikatakan nggak tahu, mungkin saya yang ininya yang menyebarkan atau orang lain yang kena saya begitu ya. Jadi kita perlu waspada. Oke, ya. Jadi harus memakai hikmat ya. Iya, pakai hikmat. Memang benar dibilang jangan takut. Itu maksud jangan takut di sini kan orang tuh gini. Ya, udah istilahnya mah udah waspada, udah melakukan apa masih takut. Nah, itu nggak boleh. Kalau kita seperti saya, ya pribadi gitu ya, udah benar-benar gitu ya, saya disiplin, nggak keluar rumah kecuali pas perlu banget gitu, nggak sampai tiap hari gitu ya. Nah, saya tenang aja, ada firman Tuhan lagi yang menenangkan, jangan takut. Nah, itu kena buat saya. Tapi kalau misalnya kita kemana-mana ke keramaian jangan takut, wah itu salah besar. Ya, itu kan berarti menantang maut. Nah ini nih ya, kalau orang bijak melihat bersembunyilah ya, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus selalu menang. Ini ayatnya benar. Amsal 27. Nah ini yang orang bijak terima kasih. Melihat malapetaka bersembunyi, tapi orang yang tidak pengalaman berjalan
hantem. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Ini maksudnya yang ketemu. Pasal 27. Putus-putus. Mungkin ada lagi Ya. yang pengalaman. Betul ya. Jadi kalau dibilang jangan takutnya mah betul ya Tante ya, tapi kalau terlalu Kayaknya menantang udah. juga itu nggak bijaksana ya. Betul. Iya, melaksanakan Oke, disiplin. mungkin ada lagi? Yang mau bertanya boleh lambaikan tangannya atau mau kesaksian, silakan. Santai aja. Iya, santai. Mungkin yang lagi santai nih, Pak Hoksin nih. Silakan. Malam semua. Ini barusan Pak Gunawan berbicara renungannya tentang badai. Dan kita harus percaya, dari dulu juga pernah dikatakan malah istilahnya booming gitu ya. Badai pasti berlalu. Itu ada filmnya, ada lagunya. Ya, mungkin angkatan saya lah. Mungkin itu ada film Badai Pasti Berlalu, lagunya Badai Pasti Berlalu. Nah, kita tinggal ditambahan Badai Pasti Berlalu bersama Yesus. Nah, itu aja. Amin. Bagus. Jadi istilahnya kita tuh seperti dikatakan, kita jangan pengen enaknya aja. Sekali-kali kita merasakan yang tidak enak. Itu kata dikatakan di Alkitab. Siapa coba yang mengatakannya, Pak? Tolong ingatkan saya. Istrinya kan istrinya berkata, kenapa kamu menyembah Tuhan kamu? Ayub kan. Ayub bilang, kita jangan pengen enaknya aja. Kita hidup, anggap mungkin saya sepertinya udah 55 tahun umur saya. 1-2 tahun saya tidak menikmati seperti yang kebiasaan saya itu kayaknya dari 55 cuma 1 atau 2 tahun lah anggap seandainya gitu. Itu nggak ada artinya. Jadi prinsipnya badai pasti berlalu bersama Yesus itu aja. Amin. Yang lain? Ya, terima kasih Sam. Yang lain Sam beri kesempatan. Ya. Oke, mungkin ada kesempatan 2 terakhir deh, durasi ya. Ada yang mau bersaksi? Silakan, boleh. Dari tadi harus ditunjuk terus ya. Tante Lian deh, Tante Lian yuk. Tante Lian, silakan. Setia Budi. Malam semua. Saya mau bersaksi apa ya? Banyak. Banyak. Mungkin dari masa pandemi ini ya, saya dapatnya mungkin kesedihan atau musibah, bisa juga, bukan musibah lah itu ya. Suatu kesedihan, 2 orang yang saya cintai dipanggil sama di surga ya. Tapi saya percaya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi penghiburan kepada keluarga besar saya. Lebih-lebih pada saya merasa sedih pada waktu koko saya meninggal. Itu pas udah pandemi ya. Kita bingung gimana mesti hari itu dikubur katanya. Ya udah kita berdoa aja gimana supaya bisa ada acara tutup peti, nggak malam meninggal malam pagi-pagi mesti dikubur. Sedangkan anaknya masih di Jakarta. Akhirnya kita berdoa cari sana sini rumah duka. Akhirnya dapat di Permaba, kita boleh berkumpul, boleh menyaksikan terakhir ya bersama dengan koko saya ya. Boleh ada acara penghiburan tutup peti sampai di penguburan kami adik kakak. Cuma adik kakak aja yang boleh melihat, yang lainnya cuma dijatah 10 orang di dalam tiap kebaktian. Jadi itu begitu terasa kehilangan ya. Tapi saya percaya Tuhan telah memberi kekuatan penghiburan di masa ini juga. Tuhan telah memberikan kesehatan
kepada kami, kepada semua keluarga ya. Karena masa pandemi ini toko juga tetap buka. Nggak mungkin kalau nggak buka ya. Tuhan menjaga, memberi hikmat ya Pak Gunawan ya. Walaupun kita nggak terbuka semua, hanya buka pintunya, beli dari luar. Kita juga bukan kayak maksudnya bukan menantang Tuhan seperti yang tadi. Kita memakai hikmat dari Tuhan. Kita tetap berusaha, kita masih tetap meminta kesehatan dari Tuhan supaya tetap ekonomi pun berjalan terus ya. Tuhan tetap memberi berkat pada kami sekeluarga. Tuhan memberi kekuatan, penghiburan di dalam masa pandemi ini. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya Tante. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai walaupun kita dalam keadaan yang agak gampang, tapi percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita ya. Oke, mungkin yang terakhir ada yang mau bersaksi, boleh lambaikan tangannya. Oh ya, boleh Friska, silakan. Halo. Fris, boleh? Masih di mute. Bentar. Nah, udah. Cek. Ada Sam? Silakan. Ada, sip. Ada ya? Halo semuanya, shalom. Shalom. Jadi waktu awal pandemi itu kan Maret ya. Nah, waktu Maret apa April ya? April ya. April itu kan mulai di April pertengahan ya. April pertengahan. Nah, waktu April pertengahan tuh, waktu awal April tuh saya mulai kerja biasa. Terus kan di minggu kedua kan pada berhenti kerja tuh WFH ya. Nah, saya kan tetap kerja. Nah, saat itu tuh tiba-tiba indera penciuman saya tuh hilang gitu. Kurang lebih 5 hari. Nah, ternyata waktu indera penciuman hilang itu ternyata salah satu gejala kena COVID. Nah, pada saat itu itu paling pilek udah sama. Nah, begitu hari kedua saya nyari-nyari di internet kok jadi deg-degan karena ternyata termasuk gejala. Nah, udah 3 hari, 4 hari, nah saya laporan ke kantor. Indera penciuman saya kayaknya agak terganggu, nggak bisa nyium, kayak sedikit-sedikit berkurang gitu. Jadi, nah sampai satu titik tuh benar-benar hilang. Nah kan harus laporan ya di kantor. Nah, akhirnya saya bilang ke kantor, udah ke dokter cina periksa ke THT. Nah, kata THT tuh kamu tuh termasuk orang yang bergejala gitu. Nah, saya waktu itu tuh takut gitu ya. Maksudnya ke bayi gitu. Tapi saya termasuk orang yang kuat, jadi cuman hidung aja. Tapi saya juga nggak tahu saya positif atau enggak gitu ya. Tapi yang saya tahu kemungkinan iya gitu ya. Setelah 7 hari itu ya, saya mengalami hidung saya tuh sensitif banget jadi bentar semuanya kalau ada bau kopi sedikit, bau pupuknya Noel gitu ya, bau WC sedikit itu kecium semua. Tapi pada saat itu ya bau-bau yang sangat bau pun tidak tercium sama sekali gitu. Waktu itu kita suka ngeremehin kan ya kalau bau WC tuh, bau gitu ya. Tapi pada saat hilang gitu ya, kemana bau ini gitu. Saya nangis, Tuhan kenapa hilang semua gitu. Saya mau nyium bau Noel aja, kayu putih nggak kecium gitu. Begitu menyengatnya nggak kecium. Saya pakai yang dikasih THT gitu, obat semprot sama apa. Nah, puji Tuhan gitu. Saya cuma nyanyi aja satu nyanyian gitu. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Tuhan, kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Saya nggak mau terisolasi. Saya isolasi mandiri oke lah gitu. Saya anjuran dokter saya jalani 14 hari karantina mandiri. Saya bilang ke tetangga saya yang datang jangan nemuin saya, takutnya saya kena, jangan datang. Saya bilang saya hanya berjemur, saya pakai masker. Karena dokter juga tidak menyarankan ke rumah sakit, karena mungkin rumah sakit penuh ya, dan saya juga tidak akan diterima, karena saya keadaannya baik-baik aja gitu. Yang saya takutkan saya jadi carrier, jadi saya
ngomong ke semua orang, saya nggak akan kemana-mana dulu. Saya takutnya punya virus gitu. Setelah 14 hari, akhirnya saya rapid gitu ya. Pas rapid sih puji Tuhan negatif ya. Rapidnya nggak yang positif gitu. Nah, tapi yang saya belajar di situ ya, nah, waktu saya terkena itu ya sebetulnya Tuhan tuh kayak manggil gitu, ayo please doa buat bangsa dan negara tiap hari. Saya tuh suka gini ya, nanti nonton dulu drama Korea gitu ya. Tapi ya puji Tuhan gitu, semenjak itu indera penciuman hilang deh. Ya udah doa, biasanya doa ke sendiri. Saya nggak pernah ngajak si Koko, nggak pernah ngajak si vendor. Gara-gara yang sakit hidung itu ya saya tuh jadi udah ayo berdoanya semua mesbah doa. Nah semenjak itu jadi ada mesbah doa keluarga sih, jadi saya juga bersyukur jadi COVID ini membuat ada mesbah keluarga tiap malam gitu. Jadi saya setiap jam 8 malam biasanya berdoa bersama-sama atau sebelum tidur. Nah terus kalau soal kerjaan gitu ya, orang lain bilang susah gitu ya, tapi ternyata dunia farmasi sedang meningkat gitu. Jadi saya 2 tahun nggak punya omset gitu ya, menurun sangat drastis. Dan di tahun ini tuh Tuhan memberkati gitu. Karena saya tiba-tiba dapat tender, dapat apa gitu ya. Benar sih, anak ini teh, saya kan punya anak juga, saya namain Immanuel. Jadi kata tulis bilang, karena Tuhan tuh terasa menyertai gitu. Saya ngerasa tuh benar-benar penyertaan Tuhan tuh sempurna gitu. Jadi, dan yang paling penting tuh namanya sejahtera. Jadi kalau awalnya tuh saya kemana-mana pakai masker tuh, bener-bener takut virus apa segala macam. Nah, begitu saya kena gitu ya, begitu saya mengalami, mungkin saya nggak waktu itu juga nggak kena ya, mungkin gitu ya. Tapi kalau menurut ilmu kedokteran, hal yang aneh kalau tiba-tiba itu hilang itu pasti kena virus gitu kan. Nah, saya belajar gitu ya, kita tuh bukan harus menakuti sebetulnya, tapi aware boleh, tapi jangan sampai ketakutan itu mengalahkan logika kamu gitu. Jangan, maksudnya gini loh, Tuhan tuh jangan disamakan sama penyakit juga tidak disamakan sama Tuhan. Tapi harus kita tuh ada di tengah-tengahnya, di mana lu punya amin, tapi iman, amin, sama ngerjain juga gitu. Jangan gara-gara takut COVID nggak kemana-mana atau segala macam. Nah di situ tuh Tuhan benar-benar berkarya banget sih. Ya, yang tadinya ketakutannya aneh, sekarang sih ketakutannya ya Tuhan, kalaupun saya kena ya udahlah, matilah ya. Yang penting emang itu udah waktunya Tuhan, jangan sampai matinya konyol gara-gara corona. Jadi aku cuma berdoa, Tuhan saya tidak pernah mau mati gara-gara corona, tapi saya mau mati ya memang udah waktunya Tuhan gitu. Sembuh sih Om, puji Tuhan. 2 hari habis ke dokter langsung. Saya sengaja makan jengkol tuh ya, mumpung nggak ngebau nih saya makan. Nah, pas langsung sembuh. Jadi puji Tuhan yang sembuh. 2 hari sembuh gitu sih. Tapi ya makanya bersyukur banget kalau hidung masih bisa mencium, indera semua, mata gitu ya. Segitu aja sih. Memuji Tuhan, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Iya. Ya gitu sih. Tuhan ya. Semoga yang di sana aja semua sehat-sehat ya. Amin. Yang mengalami yang seperti saya itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Semua bayi sehat ya. Itu makasih. Waktu makan jengkol kan pas sembuh ya, berarti kecium baunya. Enggak, sebetulnya kan waktu makan jengkol tuh nggak kecium. 2 harinya langsung sembuh. Wah, ternyata WC-nya sebau ini. Ternyata WC-nya sebau ini. Gitu sih. Telur. Ya. Telur sih sebenarnya nyiumnya telur pas goreng telur kecium baunya. Ya segitu aja sih. Jadi kalau misalkan kita ada yang terkena pun nggak usah takut sebetulnya. Pada sembuh sih pada akhirnya. Iya, amin. Kalau belum waktunya Tuhan. Iya, betul Tante. Ya, oke. Ya mungkin kita nggak kerasa nih udah sejam lebih. Mungkin masih banyak yang mau kesaksian juga, tapi mungkin kita akan sambung minggu depan ya, Om Gunawan ya. Jadi, kita rencananya sih mau dirutinin setiap hari Rabu kita ada pertemuan seperti ini supaya saling menguatkan, saling bersaksi ya, Om ya. Mungkin sebelum tutup kita nyanyi satu pujian lagi ya, Om. Setelah itu nanti Om mungkin ada yang mau permintaan doa, kita doain sebelum tutup. Oh iya. Ada permintaan doa. Ada yang mau permintaan doa mungkin? Beban doa ya. Saya tulis. Ada yang mau didoain silakan. Angkat tangannya mungkin biar dibacain dulu doanya. Oh iya, Om Temi sebentar. Ya, Om gimana Om? Siani katanya tuh. Oh iya.
Dibuat diabetesnya Pak Gunawan. Nanti 2 minggu sekarang tuh akan akan di lab lagi. Ya, diharapkan dengan ngikutin aturan dokter, mengikuti aturan-aturannya, cara-cara yang harus dilakukan, makannya apanya, 2 minggu yang akan datang diharapkan ya sudah bisa turun gula darah. Amin. Amin. Oke, yang lain mungkin ada? Yang lain boleh angkat tangannya kalau mau didoain. Ada yang mau didoain pekerjaan, usaha, atau apa? Krisma, ya, boleh. Silakan. Ada yang mau didoain apa? Ada suaranya. Oh, ya, ada. Ya. Oh, apa ya? Oh, saya sih Om minta didoain. Kan, apa ya? Suami kerja terus gitu. Oh. Suami kerja. Udah kerja? Masih kerja? Kurang jelas. Masih Tante, masih. Ya, maksudnya kerja. Jadi minta Tuhan jaga lindungi. Betul, Om. Betul, Om. Iya. Iya. Oke. Yang penting itu ya, masker, selalu cuci tangan, jaganya begitu. Ya, tukar baju, pakaian kalau udah keluar. Itu pemerintah menghimbau seperti itu dan kita taati aja. Walaupun sering keluar karena memang faktor ekonomi ya harus seperti itu ya. Tapi jaganya cuci tangan, pakai masker aja, jangan lupa. Dan baju, pakaian yang sudah dipakai langsung dicuci. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Yang udah itu aja. Silakan. Itu aja, Kak. Ya. Itu aja. Oke. Yang lain ada? Boleh angkat tangannya. Tuhan cukup. Udah kerja, dari kerja. Ada lagi mungkin? Oke. Mungkin kalau nggak ada, kita naikkan satu pujian, nanti Om Gunawan boleh tutup dalam doa ya Om ya? Iya. Kita naikkan pujian El Shaddai ya. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Roh Kudus, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas. Dia memberkati, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkat melimpah.
syari. Katakan berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai. Kamu menawan boleh tutup dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang luar biasa, El Shaddai. Kami tidak takut, tidak gentar, tidak cemas, karena Immanuel, Tuhan selalu menyertai kami. Bapa dalam surga, kami menyadari ya Tuhan, meskipun ada badai, tapi suara Tuhan masih ada. Tuhan hadir. Kami tidak cemas, tidak takut, supaya kami dapat serius kepada Tuhan, taat dan setia. Tuhan, biarlah melalui badai, ya Tuhan, kami mau melakukan aktivitas rohani kami. Karena kami tahu, ya Tuhan, di dalam badai, Tuhan memberikan kekuatan iman. Bapa dalam surga, melalui pertemuan sapa ini, ya Tuhan, kami mendoakan, ya Tuhan, Ibu Sieni, Tuhan jamah ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, kuasa Allah ya Tuhan, ada, Tuhan menyembuhkannya dengan kasih setia Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan menyembuhkannya. Bapa kami juga berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan pun akan menolong ya Tuhan Risma ya Tuhan, untuk suaminya yang bekerja, Tuhan jaga lindungi bungkus dengan kuasa darah Yesus. Cukupkan segala keperluannya. Terima kasih ya Bapak, semua yang hadir dalam temu sapa ini. Tuhan berkati keluarga kami. Berikan kesehatan ya Tuhan. Kami beriman ya Tuhan bahwa kuasa-Mu hadir. Kuasa-Mu dahsyat adanya. Biarlah dengan temu dan kami mendengar kesaksian demi kesaksian, Tuhan akan menguatkan kami. Tuhan akan meneguhkan kami dengan kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan keluarga kami dengan damai, penuh sukacita. Kebahagiaan Tuhan berkati usaha pekerjaan kami. Berikan kecukupan, jadikan kami berkat. Janji firman Allah, orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta, tetapi menjadi berkat. Saudaraku, angkatlah kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada hadirat-Nya. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Selamat malam semuanya. Diumumkan besok kenaikan. Besok ya kebaktiannya jam 8 ya. Besok jam 8. Iya. Sam. Malam ya. Itu habis. Potong masjid channel. Itu mengenai durasi untuk link baru kita itu dapat trial 3 kali tanpa putus.